Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di majelis saya, dan juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berpartisipasi dalam ikut serta kajian pra-Ramadan ini, yang mana ini berangkat dari panggilan untuk kita mempersiapkan Ramadan, dan juga ini merupakan panggilan atas kaulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang penuh atau bulan persiapan atau bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita terus eh, mempersiapkan, dan bulan Ramadan untuk kita memetik buah dan menyemai apa yang kita tanam di 2 bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab. Dan insya Allah juga ini merupakan perdana ya, saya buka untuk umum dan untuk laki-laki dan perempuan. Setelah sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah juga mengikuti kajian ini bareng saya di Kitab Maqasidus Shaum, tapi itu enggak untuk umum, untuk beberapa orang saja. Alhamdulillah. Dan ini merupakan kajian kitab yang kedua kalinya tentang Maqasidus Shaum atau tentang maksud dari saum, karyanya Al-Izzuddin Abdul Aziz Ibni Abdissalam As-Sulami. Nah, insya Allah juga ini sekedar ta'aruf dulu, juga pengenalan beberapa hal perihalnya yang nanti berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Insya Allah dijadwalkan pengajian kita ini sampai pertemuan ke-7. Artinya kurang lebih insya Allah akan berakhir di akhir Sya'ban. Jadi sekitar 7 atau 8 kali pertemuan kita akan langsungkan ini. Dan sebenarnya kitab ini itu kecil. Kitab ini kecil, hanya 10 pasal, dan setiap pasal itu mungkin nggak banyak lah pembahasannya, hanya kecil ringkas-ringkas saja. Hanya saja perlu pendetilan-pendetilan yang mungkin nanti akan saya detilkan lebih dalam lagi, supaya kita bisa mendapatkan faidah, supaya mendapatkan gambaran yang terang dan jelas mengenai tentang puasa. Karena di sini musonif kitab radhiyallahu taala anhu ardohu ingin ingin memberitakan kepada kita bahwasannya ada loh maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita itu untuk puasa. Ada loh maksud dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sholat, dan ada loh eh, maksud Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kita untuk haji. Dan ini merupakan silsilah pertama, silsilah kedua dari silsilah Maqasidul Ibadah yang ditulis oleh Izzuddin Abdul Aziz Ibni Abdissalam ini. Nah, hanya ada 10 pasal yang nanti setiap pasalnya akan kita baca, dan mungkin nanti juga setiap pasalnya akan kita dahulukan pembahasannya dan akan kita akhirkan di beberapanya. Nah, seperti itu. Dan modelnya ini mohon maaf, saya masih model yang konvensional banget, dan juga nggak terlalu banyak coretan-coretan ataupun PDF-nya ataupun PPT-nya. Jadi ini modelnya model benar-benar ngaji, dan modelnya juga membaca sekaligus langsung diterangkan. Jadi saya harap nanti teman-teman banyak nyatetnya, nanti kalau ada juga diharapkan juga tanya jawabnya, partisipasinya, sehingga kita bisa mendapatkan faidah, dan juga saya bisa belajar dari antum, dan antum juga bisa belajar dari saya. Nah, itu aja.
Mungkin sekilas tentang teknis dan juga perihal yang nanti akan kita langsungkan selama 7 kali pertemuan ini, insya Allah Ta'ala. Oke, sebelum itu juga nanti juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau ikut juga tafadol, silakan. Ini kelas terbuka untuk umum dan ini kelas gratis. Jadinya nanti siapapun bisa datang dan mohon konfirmasi dulu kepada CP yang udah dicantumkan di flyer ataupun banner sama Ihsan Rivaldi. Ya, itu aja mungkin permulaan dari saya. Atau sebelum dimulai ada lagi diskusi atau pertanyaan mengenai teknis yang nanti akan kita langsungkan? Silakan. Nggak ada ya. Oke, di sini juga nggak ada absen, nggak ada juga tugas. Jadi mutlak benar-benar kajian. Dan kalau bisa ngajinya juga benar-benar harus jangan modal telinga saja, tapi juga harus catatan juga nanti ada tanya jawabnya. Sehingga faidahnya benar-benar kita dapatkan dengan sempurna. Insya Allah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kita sedikit membahas mengenai judul kitabnya dan juga nanti kita akan membahas seputar biografi dari sang penulis. Oke, judul kitabnya ini merupakan Maqasidus Shaum. Maqasid itu jamak bentuk plural dari kata maksud. Maksud dalam bahasa Arab itu sama seperti dalam bahasa Indonesia. Maksud itu artinya adalah tujuan atau perihal yang ingin dicapai. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah juga pun sama. Artinya para fuqaha, ulama-ulama fikih mengatakan bahwasanya maqasid itu adalah goyah wal ahdaf. Artinya adalah tujuan-tujuan. Nah, sedangkan saum nanti akan kita bahas satu persatu setelah kita membahas mengenai uh, apa namanya biografi penulis. Akan tapi saum yang sini sedikit saya spill sedikit bahwasannya saum itu secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya itu menahan. Nah, nanti ada definisi tentang definisi syar'inya mengenai saum yang insya Allah akan kita bahas ketika kita masuk kitabnya. Seperti itu. Nah, ini Maqasidus Shaum merupakan silsilah kedua dari Maqasidul Ibadah yang ditulis oleh mu'alif kitab. Mu'alif kitab atau penulis kitab punya Maqasidus Shalah, punya juga Maqasidul Haji. Dan ini merupakan Maqasidus Shaum. Ada 3 penulis kitab menulis itu dan masing-masing punya apa ya, punya pembahasannya tersendiri dan punya karakteristik yang sedikit berbeda antar pembahasan-pembahasan di masing-masing maqasidul ibadah tersebut. Oke, sedangkan sedikit kita membahas tentang ibadah. Ibadah itu kalau secara definisi syar'inya adalah segala sesuatu yang itu ataupun segala sesuatu yang sifatnya khusus yang disertai niat untuk tunduk dan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah segala sesuatu atau segala perkara yang kita lakukan yang bertujuan untuk takzim, untuk taat, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di definisi yang lain, para fuqaha juga menambahkan bahwasanya nggak cukup hanya kita itu mengerjakan disertai dengan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus disertai niat. Jadi niat dibarengi dengan sesuatu yang kita kerjakan untuk lillahi ta'ala tersebut, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Jadi ibadah itu juga apa ya, segala sesuatu dan punya banyak hal. Dia itu bisa kita lakukan dan itu insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh begini, bayar hutang misalnya. Bayar hutang. Bayar hutang itu mungkin sebagian orang bilang itu adalah kewajiban. Tapi kalau misalkan para fuqaha itu menilai itu akan bisa menjadi ibadah. Kapan membayar hutang itu akan bernilai ibadah, Ustadz? Membayar hutang akan bernilai ibadah ketika kita disertai niat bahwasanya kita ingin membayar kewajiban kita atau menunaikan kewajiban kita. Misal contoh lagi kalau yang sudah punya anak misalnya, juga ketika bermain dengan anak-anaknya, diniatkan ibadah. Insya Allah mainnya bapak kepada anak-anaknya itu juga bernilai ibadah. Apalagi misalnya mandi, makan,
terus minum, berpakaian, semua itu akan bernilai ibadah ketika memang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya Allah, aku niat makan ini semoga ibadahku makin kuat. Aku niat minum supaya makin lancar dalam fokusnya ada untuk bisa belajar. Terus memakai pakaian supaya aku bisa menutupi auratku. Ila akhirih, serta niat-niat yang lain yang itu bisa kita gabungkan dengan perkara yang kita lakukan sehari-hari, ditambah lagi dengan niat bahwasanya ini semua karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan bernilai ibadah ketika kita sertai dengan niat tersebut. Nah, jadi ibadah itu bisa bermacam-macam, bisa beraneka ragam, tergantung kita menunjukkan ibadah tersebut atau perkara tersebut kepada Allah atau kepada selain Allah. Itu ibadah secara umum. Lalu ibadah itu bisa kita lakukan pada dua hal. Atau ibadah itu kalau dari segi pelakunya itu dibagi menjadi dua. Pertama, badan kita yang melakukan, artinya seluruh tubuh kita ini melakukan ibadah, di antaranya adalah sholat, terus puasa, haji. Nah, itu merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Ada juga namanya ibadah maliyah, ibadah yang kita lakukan lewat harta kita, seperti zakat, sodakoh, infak, terus mungkin tabaruat, dan lain-lain sebagainya. Yang mana ibadah tersebut memang kita pergunakan harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, membangun jembatan dan lain-lainnya. Itu merupakan ibadah yang disebut sebagai namanya ibadah maliyah. Jadi ibadah kalau dari segi pelakunya dibagi menjadi dua, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Itu dua. Nah, ibadah juga kalau dari sisi athar atau bekas yang ditimbulkan dari ibadah tersebut itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai namanya sebentar. Ada yang dia itu ibadah tersebut itu berefek kepada diri seseorang, itu disebut sebagai namanya ya ibadah yang berefek kepada diri seseorang. Ada juga ibadah yang berefek kepada orang lain. Ibadah kalau dari segi faidahnya atau dari segi bekasnya itu ada yang kembali kepada diri orang tersebut, ada yang kembali kepada orang lain, atau dia itu berserikatlah faidahnya antara orang tersebut dan orang lain. Nah, ini ibadah dari sisi faidahnya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah atau bekas-bekas yang ditimbulkan dari ibadah. Hanya saja saya menyebutkan dua hal saja karena memang itu yang mungkin yang dekat dengan kita dan akrab dengan kita. Ibadah dari sisi pelakunya dan ibadah dari sisi faidah yang dimunculkan dari ibadah tersebut. Oke, coba sampai sejauh ini ada diskusi atau belum nih mengenai ibadah yang tadi saya sampaikan. Ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti kita bisa langsung bercerita mengenai tentang penulisnya. Oke, penulis kitab itu dijuluki oleh Sultanul Ulama Al-Izz ibni Abdissalam. Nama lengkapnya adalah Izzuddin Abdul Aziz ibni Abdissalam As-Sulami. Oke, ia digelari sebagai Sultanul Ulama karena dia termasuk ulama yang paling vokal dalam melawan kezoliman para penguasa. Panggilan ini atau sebutan ini pertama kali dinisbatkan oleh muridnya sendiri, yaitu Ibnu Daqiq Al-Aid. Muridnya yang juga merupakan seorang mujtahid juga dan karyanya juga banyak, menisbatkan Sultanul Ulama kepada gurunya, yaitu Abdul Aziz ibni Abdissalam As-Sulami, tersebab beliau adalah orang yang paling vokal dalam melawan kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa.
Apa contohnya Ustadz? Contohnya misalnya ketika zaman Ayyubiyah. Waktu itu dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir. Sultan yang waktu itu memimpin wafat tersebab perang. Akhirnya kekuasaan dipegang oleh istrinya yang dikenal dengan namanya Sajaratud Duror atau Sajaratud Dur. Saat itu eh, Abdullah Izzuddin Ibn Abdissalam ini sebagai ulama yang bermukim di Mesir. Lalu beliau mengoreksi para ulama bahwasanya kekhilafahan itu tidak pantas dan tidak boleh secara syara dipegang oleh perempuan. Akhirnya semenjak beliau vokal berbicara, ternyata juga beliau punya power yang kuat di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya turun itu perempuan tersebut dari tahta kekuasaannya. Itu yang pertama, waktu zaman Ayyubiyah. Yang kedua, syahid kedua atau contoh kedua adalah ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik itu dikenal dengan Mamluk, dari kata Mamluk. Mamluk itu adalah budak. Jadi waktu itu ketika setelah runtuh dinasti Ayyubiyah di Mesir dan juga runtuhnya Abbasiyah yang berikutnya disusul dengan perang Ain Jalut dan akhirnya membuat dinasti Mamalik berkuasa di negeri Mesir. Nah, dinasti Mamalik waktu itu memang berkuasa dan waktu itu para pemimpinnya masih berstatus sebagai budak. Nah, Izzuddin Ibn Abdul Aziz bin Abdissalam itu mengatakan bahwasanya tidak boleh menurut syarak khalifah dipimpin oleh seorang budak. Waktu itu beliau masih punya power yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya khalifah dari dinasti Mamalik akhirnya mengumpulkan dana untuk membebaskan dirinya sendiri. Akhirnya setelah dana terkumpul, dananya ditaruh di Baitul Mal yang waktu itu dan akhirnya sultan tersebut itu bebas. Setelah bertahun-tahun kemudian ada namanya Sultan Zohir Al-Baibris atau Bibris lah. Nah gitu. Baibers atau yang lain sebagainya lah, ada nama-nama yang lain. Beliau ketika mendengar Izzuddin Abdul Aziz Ibni Abdissalam wafat bilang begini, wal'an istaqarra mulki. Semenjak wafatnya beliau bilang begini, bahwasanya sekarang sudah tenanglah atau sudah kokohlah kerajaanku dan tidak ada lagi yang mengoreksi para penguasa setelah Izzuddin Abdul Aziz Ibni Abdissalam ini wafat. Nah, itulah apa gelar kenapa beliau dinamakan Sultanul Ulama. Ada juga yang mengatakan Ba'i'u Sultan, penjual sultan atau penjual kekuasaan atau penjual pemimpin. Ya tadi karena pemimpin tersebut mengumpulkan dana untuk membebaskan dirinya sendiri. Nah, ini apa namanya kisah dibalik kenapa dinamakan sebagai Sultanul Ulama. Terus ada lagi kisah kenapa dinamakan Izzuddin. Jadi dulu di zaman kekhilafahan Abbasiyah dan seberikutnya, orang-orang itu senang menggelari para pemimpin, menggelari para ulama, dan para tokoh-tokoh terkenal itu dengan menisbatkan namanya kepada din. Misalnya, Ruknuddin, Izzuddin, Salahuddin, ila akhirih. Yang 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 mana semua lakop-lakop itu ataupun sebutan-sebutan itu merupakan sebutan masyarakat kepada para tokoh, kepada para ulama dan kepada para pemimpin. Dan ini merupakan salah satu apa ya? Salah satu ungkapan atau salah satu sebutan yang disebut oleh masyarakat kepada Izzuddin Abdul Aziz Ibni Abdissalam ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nemui ada ulama namanya Ruknuddin, Salahuddin, Syihabuddin, terus apa namanya ada Komarud apa yang lain-lainnya ada kata dinnya itu merupakan sebutan dari masyarakat kepada ulama tersebut atau kepada tokoh tersebut. Nah, nama aslinya adalah Abdul Aziz ibni Abdissalam As-Sulami.
Oke. Bapaknya namanya Abdus Salam dan kabilahnya namanya kabilah As-Sulaim. Jadi kabilah terkenal, kabilah yang masyhur di kalangan orang-orang Arab, nama kabilahnya adalah Bani Sulaim. Disebutnya pada dia Bani Sulaim. Atau nama ketika kita mau memberikan gelar al-alnya itu namanya As-Sulami. Nah itu ya. Nah ini merupakan kisah dari namanya. Kisah hidupnya beliau termasuk ulama yang banyak karyanya, termasuk punya karya tentang fikih, usul fik, tentang tafsir Quran juga ada, akidah, sirah nabawiyah. Hampir seluruh fan ilmu beliau punya karyanya. Dan alhamdulillah karya-karyanya masih ada sampai kita hari ini. Dan karya terbesar beliau adalah tentang ilmu maqasid syariah atau ilmu maqasidus syariah. Yang mana maqasidus syariah ini menjadi ilmu tersendiri dari ilmu-ilmu yang lain. Dan beliau merupakan salah satu pawang atau pendekar utama dalam ilmu maqasidus syariah dan diikuti dengan namanya Imam Asy-Syatibi. Nah, itu karya-karyanya beliau mengenai seluruh berbagai fan ilmu. Karena memang beliau sejak kecil jadi beliau itu lahir dalam keterbatasan. Bapaknya fakir, bapaknya seorang yang fakir dan bapaknya seorang yang sederhana. Pekerjaan bapaknya sehari-hari adalah tanziful masjid wa khidmatil masjid. Pekerjaan bapaknya sebagai marbot masjid. Masjid yang waktu itu dirawat oleh bapaknya adalah Masjid Al-Umawi. Masjid yang dibangun oleh Walid ibni Abdul Malik ibni Marwan tahun 86 Hijriah. Nah itu masjid itu yang menjadi tempat bapaknya kerja. Nah sebelum bapaknya itu wafat, bapaknya itu telah mewasiatkan kepada salah seorang ulama yang waktu itu memang menjadi orang besar di masjid tersebut. Beliau meminta agar Izzuddin ibni Abdissalam ini beliau meminta agar Izzuddin ibn Salam ini dirawat dan dididik sebagaimana para ulama mendidiknya. Sampai suatu ketika beliau itu pernah lewat di salah satu tempat di masjid tersebut. Beliau nanya sama syekhnya, "Syekh, kenapa kok di situ tidak ada orang yang membuka majelis? Bukankah para ulama di situ itu banyak?" Kata beliau, "Siapa orang yang berani menduduki tempat ini?" Konon kisahnya, tempat tersebut adalah tempat yang diduduki oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kata syekhnya, siapa orang yang pantas menduduki tempat ini? Siapakah orang yang pantas dan siapakah orang yang memiliki ilmu seluas ilmunya Imam Al-Ghazali? Tak berselang kemudian, sebelang waktu kemudian, beliau setelah Faqih Fiddin, diurusi di belajar dengan Imam Al-Amidi, Fakhruddin Al-Amidi, terus juga belajar dengan ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar di zamannya waktu itu. Beliau akhirnya menjadi orang yang Faqih Fiddin dan beliau konon kisahnya, ini saya nukil dari guru saya, bahwasanya beliau adalah orang pertama yang membuka majelis di tempatnya Imam Ghazali membuka majelis. Meskipun ketika saya baca sirah tentang beliau, sudah ada ulama-ulama sebelumnya yang membuka majelis di tempat Imam Al-Ghazali tersebut membuka majelis. Jadi namanya adalah Zawiyah Al-Ghazaliyah. Jadi insya Allah kalau nanti semoga kita berdoa, semoga kita bisa ke Suriah, ke kota Damaskus, dan di situ nanti ada masjid namanya Masjid Al-Umawi. Masjid yang dibangun oleh Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan tahun 86 Hijriah. Jadi nanti ya insya Allah lah semoga kita dirikan ke sana dan kita bisa melihat apa yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita dan juga kita bisa melihat perihal-perihal yang azim dari masjid tersebut. Masjid tersebut sudah cukup tua dan masih terawat sampai hari ini. Nah, itu ya. Itu sekilas kisah mengenai masa kecil dari Imam Abdul Aziz ibn Abdissalam As-Sulami. Kenapa saya ceritakan ini?
Saya ceritakan ini memang sengaja tersebab saya melihat ada beberapa orang-orang di netizen itu sering bilang begini ketika mengomentari ulama. Emang Imam Nawawi siapa? Ya. Emang Imam Al-Ghazali siapa? Nah, gitu. Pertanyaannya itu adalah, emang lu siapa? Kok bisa-bisanya mengomentari Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali? Nah, karena kebodohan atau karena ketidaktahuan teman-teman ataupun masyarakat mengenai para ulama, itu mengakibatkan mereka tuh dengan mudahnya melontarkan komentar-komentar negatif. Yang mereka tuh nggak tahu bahwasanya para ulama-ulama dulu itu berjibaku, belajar sungguh-sungguh sampai menjadi imam, sampai menjadi al-hafidh dalam bidangnya masing-masing. Kok kita dengan sekonyong-konyongnya mengatakan siapa Imam Nawawi, siapa Imam Al-Ghazali, siapa Imam Asy-Syatibi, dengan sekonyong-konyongnya kita bilang seperti itu. Nah, tidak pantas kita menghina, mencaci maki ataupun mengomentari negatif mengenai ulama-ulama kita. Dan saya sengaja mengkisahkan ini kepada teman-teman biografinya penulis kitab agar kita takzim bahwasanya beliau tokoh penting dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga merupakan ulama penting dalam ilmu maqasidus syariah setelah Imam Asy-Syatibi. Nah, itulah kurang lebih alasan mengapa saya menjabarkan dan menceritakan sekilas mengenai tentang hidup dari Izzuddin Abdul Aziz ibni Abdissalam As-Sulami. Nah, beliau itu lahir tahun 573 Hijriah kurang lebih, dan beliau wafat di sini tulisnya tahun 660. Jadi kurang lebih beliau itu hidup sekitar 83 sampai 84 tahun. Beliau lahir di Damaskus dan beliau wafat di Mesir. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah mengunjungi makam beliau. Jadi pernah suatu hari itu saya tuh bertanya sama salah seorang penziarah juga. Beliau cerita begini, kenapa kok makamnya Syekh Izzuddin itu kok buruk seperti ini, seperti itu. Dijawab bahwasanya beliau sebelum wafat pernah berkisah, jangan sampai kuburannya itu dibuat macam-macam, atau jangan sampai kuburannya itu dihias-hiasi. Jadi akhirnya kuburannya hari ini atau makamnya itu sudah 3 kali renovasi, dan tiga kalinya itu hancur. Jadi nggak beratapkan, hanya beratapkan pagar-pagar saja. Ini makamnya Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam. Jadi begitulah kurang lebih kisah hidup singkat dan penuh dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari ulama satu ini. Seperti itu. Tapi sebentar, saya izin sebentar. Baik, sejauh ini mungkin cukup ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut membaca kitabnya? Tafadhol, kalau dari teman-teman ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, baik. Nanya Ustaz, Silakan. kenapa ulama dulu itu selalu menitipkan anaknya itu dari kecil itu ke ulama besar gitu Ustaz? Kenapa ya? Iya, Hmm. kayak Emang Imam Syafi'i gitu. kalau yang pernah Mbak tahu gimana tuh ceritanya? Saya sih juga belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti ya mengenai kenapanya itu. Tapi kalau yang pernah didapetin, pernah nggak dapat gitu? Belum Ustaz, Oh, belum. makanya nanya. Baik. Yang lainnya pernah dapat? Saya jujur belum pernah tahu, belum pernah tahu pasti mengapa kok dititipkan anak-anak mereka itu kepada para ulama. Ada yang pernah mendapatkan jawaban? Belum, Ustaz. Belum. Oh, belum. Oke, mungkin ini PR bagi saya ya. PR bagi saya untuk menjawab pertanyaan itu. Wallahu alam, Mbak. Saya belum pernah mendapatkan teksnya secara pasti kenapa kok ulama apapun orang-orang zaman dulu menitipkannya pada para ulama.
Ala kulihal mungkin kalau misalkan kita boleh mendebak-nebak itu memang mungkin inayah ataupun perhatian waktu itu para orang tua waktu itu adalah menjadikan anaknya itu apa ya solih dulu gitu agar dia bisa bermanfaat untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Mungkin kalau secara zohirnya seperti itu. Tapi kalau untuk secara pastinya saya belum tahu. Oke, yang lainnya silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan lagi. Insya Allah jadi PR bagi saya. Oke, ada? Nggak ada ya? Oke, saja. Yuk kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus Shaum. Ini kitab tentang puasa. Wa fihi asyaratu fusulin. Dan kitab ini terdiri dari 10 pasal. Yang nanti masing-masing akan dijelaskan per pasalnya. Al-faslu al-awwalu. Pasal pertama. Fi wujubihi. Tentang kewajibannya. Qala ta'ala. Qala Allah ta'ala wa azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu artinya itu furido, telah difardukan kepada kamu, kepada kalian asyam, puasa. Kama kutiba, sebagaimana difardukan alal ladzi kepada orang-orang min qablikum, orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita baca dulu teksnya. Maknanya adalah la'allakum tattaqun an-nara bisaumihi, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Atau juga di sini takwa di sini bisa menghindarkan kamu dari api neraka. Tersebab bisaumihi, tersebab saum yang kamu kerjakan. Kenapa kok bisa orang-orang itu terhindar dari api neraka? Fa inna saumahu, karena puasanya orang tersebut merupakan sababun, merupakan sebab. Sebab dari apa? Ligufroni dzunubi, sebab dari diampuni dosa-dosa. Al-mujibati linnar, yang mana dosa-dosa tersebut itu mengarahkan dia kepada neraka. Jadi dalam hal ini maksud dari ayat ini ditafsirkan oleh beliau bahwasanya puasa itu menjadi tameng bagi kita agar terhindar dari api neraka. Ini dari ayat Al-Quran. Dari hadis Nabi, wa fi sahihaini, ini sahihaini ya. Sahihaini itu kalau nanti teman-teman dapat apa itu sahihaini? Sahihaini itu maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oke. Atau nanti kalau misalkan bilang juga muttafaqun alaih. Nah, itu muttafaqun alaih itu maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Syaikhon atau Syaikhaini. Syaikhon, Sahihaini, muttafaqun alaih maksudnya sama. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara. Ala an ta'budallah wa takfura bima dunihi, agar kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan agar kamu mengkafirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis salati, dan melaksanakan salat, wa ita'iz zakati, dan membayar zakat, wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Hajjil bait, dan pergi haji ke Baitullah dan juga
saum Ramadan. Di riwayat Bukhari yang lain, itu puasa Ramadan didahulukan daripada haji. Di riwayat Bukhari yang lain, puasa Ramadan didahulukan dari haji. Oke. Dan sedikit faidah saja, para ulama, para fuqaha menyusun kitab-kitab fikih berdasarkan hadis ini. Jadi kitab pertama kitab tentang salat, kitab kedua tentang zakat, kitab ketiga tentang saum, dan kitab keempat tentang haji. Ustadz katanya haji dulu disebut di sini, tapi kenapa kok saum dulu baru haji? Kenapa saum didahulukan? Para fuqaha bilang bahwasanya semua orang itu, hampir kebanyakan orang diwajibkan untuk puasa, tapi sedikit orang itu diwajibkan untuk berhaji. Kurang lebih itu alasan para fuqaha menyusun kitab-kitab fikih mereka berdasarkan urutan hadis ini. Salat, zakat, saum, dan juga haji. Sedangkan bab syahadat itu masuk ke dalam fan ilmu yang lain, nama ilmunya adalah ilmu akidah. Oke, baik. Ini merupakan pasal pertama. Saya pengen memberikan sedikit komentar mengenai beberapa perihalnya. Yuk. Pertama, bahwasanya saum ya, secara bahasa itu maknanya adalah al-imsak. Maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu apa, Ustaz? Menahan. Al-imsak maknanya adalah menahan. Sedangkan menurut istilah atau menurut syar'an adalah al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi bin niyatin makhsusah. Apa itu maknanya, Ustaz? Maknanya begini. Puasa secara syariat itu adalah menahan diri dari dua syahwat. Syahwat batnen, syahwat tubuh, dan juga syahwat kemaluan. Menahan diri dari dua syahwat tersebut. Dari kapan? Dari tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Ditambah lagi, biniyatin makhsusoh, dengan niat yang khusus. Ulang lagi, puasa adalah menahan diri dari dua syahwat, syahwat batni dan syahwat farji, syahwat kemaluan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat yang khusus. Nah, dari sini kita bisa mengindra bahwasannya puasa itu punya beberapa ketentuan dan punya beberapa perihalnya, yang insya Allah di sini kita akan membahas satu persatu dan masing-masing pasalnya ada. Yang mana nanti kita akan membahas pertama tentang rukun puasa. Rukun puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Yang mana insya Allah nomor 2 ini nanti akan disebutin di kitab ini. Yang ketiga, kita akan membahas tentang adab puasa. Yang mana akan dibahas di dalam 10 pasal ini juga. Yang keempat, kita akan membahas seputar makruhnya puasa. Oke. Yang kelima, kita membahas tentang pembatal puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keenam, kita akan membahas seputar hal-hal yang haram dilakukan ketika puasa. Jadi, kurang lebih ini merupakan hal-hal yang akan dibahas di dalam puasa. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nanti kalau misalkan
ada pembahasan-pembahasan yang lebih, nanti insya Allah akan kita detilkan satu persatu. Oh iya, satu lagi, Afwan. Yang ketujuh adalah syarat puasa. Syarat puasa. Nah, 7 pasal ini yang nanti insya Allah akan kita bahas dan akan kita rinci satu persatu. Ya, oke. Sampai di sini. Tafadhol, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, silakan. Silakan dicatat dulu. Rukun puasa, sunnah puasa. Silakan dicatat dulu. Oke. Nanti ada rukun, ada sunnah, ada adab, ada makruh, ada pembatal puasa, ada haram puasa, dan syarat puasa. Nah, syarat nanti itu dibagi menjadi 2 ya. Nanti ada syarat sahnya puasa, nanti ada syarat wajibnya puasa. Oke, ya. Nanti syarat itu ada 2. Silakan. Boleh Ustaz ditulis Ustaz yang istilahnya tadi, yang saum. Oh, saum. Oke, toib. Pakai bahasa Arab ya, nggak apa ya. Ya. Ya Ustaz. Al-imsaku. Oke. An syahwatai. Dari 2 syahwat. Syahwat apa? Al-batni, tubuh, wal farji, dan kemaluan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari sampai ila guru bisyamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyatin, dengan niat yang maksus. Biniyatin maksus. Biniyatin maksusoh. Biniyatin maksusoh. Dengan niat yang khusus. Nah, ini secara istilah syar'an. Baik. Berikutnya, kita ingin menjelaskan kata-kata wujub. Oke. Apa hukum puasa, Ustadz? Hukum puasa adalah wajib. Bagi orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia terhitung kafir. Orang muslim mengingkari puasa, maka dia termasuk orang yang kafir. Dan setiap orang yang mengingkari perkara maklum minad din bid daruroh, di antara perkara yang maklum minad din bid daruroh adalah puasa, sholat, zakat, dan haji, maka dia termasuk orang kafir. Dan kalau dia muslim, itu dia bisa terhitung kafir. Karena dia mengingkari sesuatu yang orang di luar Islam aja tahu kalau itu merupakan ibadahnya orang Islam. Nah, maksudnya dari maklum minad din bid daruroh adalah orang di luar Islam itu tahu kalau perkara tersebut adalah perkara ibadahnya kaum muslimin. Nah, kalau ada orang muslim yang mengingkari hal tersebut bisa terhitung kafir. Ustadz, kalau misalkan dia nggak tahu Ustadz. Oke, kalau nggak tahu ini ada 2 perkara. Pertama, dia jauh dari para ulama. Yang kedua, dia
apa namanya, pertama jauh dari para ulama, yang kedua dia memang oke, kayaknya ya dia jauh dari para ulama. Yang kedua dia memang nggak tahu sama sekali. Nah, ketika orang itu jauh dari para ulama dan dia itu memang nggak ada akses pelajaran, maka ketidaktahuan itu dimaafkan. Tapi kalau kayak kita, orang yang sudah informasi hari ini sudah merebak kemana-mana seperti itu, dan teknologi ulama juga dekat dengan kita, maka ketika kita mengingkari atau ada orang yang mengingkari perkara tersebut, maka dia bisa terhitung sebagai orang yang kafir. Karena dia mengingkari maklum minad din bid-dururoh. Oke. Berikutnya, hukum puasa adalah wajib. Oke. Siapa yang wajib? Nah, nanti masuk siapa yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang diwajibkan orang yang berpuasa nanti ada syarat-syaratnya. Yang insya Allah nanti akan kita bahas di apa namanya, mungkin di setelah kita membahas rukun puasa. Insya Allah di pertemuan ini juga. Nanti ada syarat sahnya puasa, nanti ada syarat wajibnya puasa. Oke, kita bahas satu persatu, kita bahas rukun dulu, karena nanti syarat itu berkaitan dengan rukun. Oke, rukun itu ada, rukun puasa itu ada 3. Pertama itu niat. Pertama itu niat. Yang kedua adalah imsak. Artinya menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tentu yang ditahan juga adalah tadi farji dan batni. Yang ketiga adalah orang tersebut berpuasa. Orang tersebut puasa. Oke. Nah, ini unik. Di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, rukun ketiga ini harus ada. Padahal kan kalau misalkan kita 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 bisa berkomentar kan, ya ngapain lah harus ada rukun yang ketiga ini. Kan udah pasti orang tersebut itu puasa. Dijawab oleh para ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya kenapa harus ada yang nomor 3 tersebab puasa itu adalah ibadah yang nggak diketahui oleh orang. Maka agar supaya ibadah tersebut itu bisa benar-benar dilaksanakan oleh orang tersebut, maka dicantumkanlah puasa atau orang tersebut puasa di dalam rukun. Agar benar-benar ibadah puasa yang dilakukan oleh orang tersebut benar-benar tercapai dan terlaksana. Nah, ini apa namanya alasan kenapa kok dilangsungkan atau dirukunkan orang yang berpuasa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oke. Oke, silakan dicatat dulu. Sembari kalau ada pertanyaan, tafadhol ditanyakan. Silakan. Beda yang kedua sama ketiga apa sih? Nah, itulah dia. Sebenarnya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Hanya saja tadi Ana bilang di awal, mazhab Syafi'i itu mengharuskan ada yang ketiga itu karena orang tersebut itu benar agar orang tersebut itu benar-benar melaksanakan puasa gitu loh. Jadi agar supaya makna puasanya atau ibadah puasanya itu benar-benar dia lakukan dan dipastikan dia melakukan itu. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang nggak kelihatan zahirnya, yang nggak kelihatan mata. Makanya rukun ketiganya harus ada di tengah-tengah, di dalam rukun puasa. Ya, sebenarnya nggak ada bedanya, kan? Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Itu kurang lebih perihal yang bisa saya sampaikan. Oke, oke, sudah sampai sini. Ada lagi diskusi? Kita mau mendetilkan tentang niat, karena nanti niat ini punya cabang masing-masing. Contoh paling keren ini. Ketika misalnya ihsan safar. Safar lebih dari safar yang mana jaraknya itu adalah jarak diperbolehkannya qasar sholat. Nah,
Kan berarti kan ihsan mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Keringanan orang yang safar untuk tidak berpuasa. Nah, ketika ihsan itu mengambil kesempatan itu, mengambil rukhsah tersebut, lalu dia menegak minuman, tanpa disertai niat mengambil rukhsah tadi, maka batalnya dia itu terhitung dosa. Jadi, yang benar gimana Ustaz? Jadi yang benar gini, ketika kita hendak mengambil rukhsah, entah itu karena kita itu haid, entah itu lagi sakit, lagi safar, lagi menyusui, lagi hamil, lagi bekerja berat, ila akhirih, kita niatkan batal puasa kita itu untuk mengambil rukhsah. Nah, karena apa? Karena kalau kita nggak begitu, kita terhitung dosa. Begitulah kata para ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi niat itu sepenting itu gitu lah dalam ibadah yang kita lakukan. Jadi makanya kenapa kok ihsanul amal ataupun amal yang baik itu harus mencakup dua hal, yaitu niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala dan caranya benar. Karena memang niat itu sepenting itu dan seberpengaruh itu kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan bisa terhitung ibadah atau tidaknya karena niat kita. Tadi contoh misalnya adalah tadi ketika kita bayar hutang misalnya ya. Ketika kita bayar hutang. Bayar hutang tadi ketika kita niatkan untuk ibadah, maka bayar hutang kita itu terhitung ibadah. Tapi kalau kita bayar hutang tanpa disertai niat ibadah, maka itu disebut sebagai namanya atarku. Jadi atarku atau bahasa itu bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya adalah at-turuk. Jadi turuk itu adalah ibadah yang kita lakukan tanpa disertai niat tadi itu. Atau hanya ibadah-ibadah yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, tanpa disertai niat. Nah, itu namanya at-turuk. Jadi bedakan antara ibadah sama at-turuk. Ibadah itu adalah pekerjaan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan itu. Sedangkan turuk adalah ya kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Misalnya kita mencari nafkah, ya sudah mencari nafkah saja tanpa disertai niat ibadah. Nah itu kita hanya melakukan at-turuk namanya. Kita belajar hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja tanpa disertai ibadah. Itu disebut sebagai namanya at-turuk juga. Jadi bedakan antara ibadah dan at-turuk. Gitu. Oke, baik. Oke. Nah, niat di dalam mazhab Syafi'i itu punya atau mengharuskan 3 hal. Pertama, niat itu harus di malam hari. Bahasa Arabnya niat itu harus mencakup 3 hal. Pertama itu harus tabyid. Harus harus dimalamkan. Jadi malam hari atau sebelum fajar terbit. Sebelum azan subuh. Itu harus niat. Jadi niat itu harus di malam hari. Enggak boleh di siang hari. Kapan niat puasa di siang hari jadi boleh? Ketika kita puasa sunnah. Tapi dengan syarat puasa sunnah juga. Kita itu sebelumnya tidak boleh makan atau minum. Misal contoh. Ketika saya bangun tidur nih. Bangun tidur. Terus saya akan aktivitas. Saya lupa sarapan. Gitu. Mungkin karena orang rumah nggak masakin saya. Ataupun saya buru-buru keluar rumah gitu saja. Terus sampai jam 10 saya masih belum kerasa lapar. Ya sudah saya niat puasa sunnah insya Allah. Itu terhitung puasa. Tapi kalau misalkan saya sebelum berangkat tadi itu sudah minum dulu atau sudah makan dulu, nah itu nggak dihitung tuh. Kalau misalkan saya niat puasa itu nggak dihitung puasa. Jadi itu ya kurang lebih ya. Jadi syarat dari puasa sunnah atau puasa wajib adalah tabyid. Nah, tabyid ini berlaku juga untuk puasa kafarot. Puasa kodok.
puasa nazar. Jadi puasa-puasa yang sifatnya wajib itu harus di malam hari. Puasa wajib puasa apa aja? Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa qadha, puasa nazar. Nah, itu semua harus di malam hari. Nah, di mazhab Syafi'i mengharuskan adanya tabiit ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, di mazhab Syafi'i itu niat itu harus mengharuskan adanya ta'yin. Ta'yin itu artinya tuh apa ya? Menentukan puasa tersebut itu puasa sunnah atau puasa wajib. Nah, itu harus. Misal contoh begini, misal saya itu hutang puasa di hari ke-13 dan hari ke-14. Misalnya. Misal. Terus saya bilang saya niat puasa qadha hari ke-13. Ah, berarti itu saya mentakyinkan niat saya untuk mengqadha hari ke-13. Itu sah. Tapi kalau saya bilang saya niat puasa qadha hari ke-15, padahal saya qadhanya puasa hari ke-13, bolong puasanya hari ke-13 dan hari ke-14, maka puasa saya nggak sah di situ. Karena saya qadha itu pada sesuatu yang bukan saya di situ ada hutang puasa. Nah, inilah pentingnya takyinnya. Lalu kalau misalkan kita nggak tahu tepatnya berapa ya sudah bilang aja gini, saya niat puasa qadha, udah gitu aja. Jadi qadha di hari apapun itu bakal terpenuhi. Nah, inilah salah satu hal yang harus kita ketahui mengenai tentang takyinun niat. Oke. Yang ketiga, harus adanya tikror, harus berulang kali. Artinya setiap malam kita harus mengucap kembali atau mengucap kembali lagi niat puasa kita. Kalau di mazhabnya Malik, dan ini harus kita lakukan ya. Jadi begini. Jadi nanti ketika jadi awalnya gini dulu. Saya ingin katakan bahwasannya di mazhab Syafi'i itu mengharuskan kita mengulangi setiap waktu atau setiap malam niat puasa Ramadan kita. Ataupun puasa wajib yang menjadi tanggungan kita. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Taib. Di mazhab yang lain, ataupun bagaimana Ustadz kalau misalnya kita di satu waktu itu lupa. Sementara kita itu udah puasa di situ. Nah, berarti untuk menghindari kelupaan kita itu tadi, atau untuk mengantisipasi lupanya kita di bulan Ramadan tersebut, maka kita mengikut mazhab yang lain. Mazhabnya siapa Ustadz? Mazhabnya Imam Malik. Yang mengatakan bahwasanya boleh seseorang itu berniat puasa 30 hari. Jadi nanti yang kita lakukan di awal Ramadan adalah kita langsung niat puasa 30 hari. Berikutnya kita mengikuti puasanya Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Untuk apa Ustadz? Kalau misalnya nanti di satu malam kita kelupaan niat kita sudah tertutupi oleh di hari pertama kita tadi itu. Nah, jadi nanti catatan penting adalah ketika nanti awal puasa nanti, jangan lupa niat puasa 30 hari. Dan jangan lupa kita mengulang-ulang terus niat kita. Satu pembahasan pertama. Tentang tikror. Nah, pembahasan kedua yang mau saya bilang juga, kan kita sering tuh di surau kita, di masjid-masjid kita, di langgar kita, di musola-musola kita, itu kan sering kita nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kan diniatkan atau dilafazkan. Nah, menurut para ulama sepakat, para fuqaha sepakat,
orang yang menjaharkan niatnya itu bid'ah bittifaq. Jadi orang yang menjaharkan niat itu bid'ah. Oke Ustadz, berarti bid'ah nggak boleh kita lakukan dong Ustadz? Nggak. Bid'ah itu ada yang dibagi menjadi dua. Ada yang hasanah, ada yang dolalah. Yang dolalah itu nggak boleh kita lakukan. Yang hasanah itu kayak mana? Kayak tadi. Itu sebenarnya para imam-imam masjid, khotib-khotib masjid, itu dalam rangka mengajarkan kepada kita, taklim kepada anak-anak agar supaya menghafal niat-niat tersebut. Bukan dalam rangka dia menjaharkan atau mengumumkan niatnya dia enggak, tapi dalam rangka taklim. Nah, dalam hal seperti itu diperbolehkan. Jadi bid'ah seperti itu adalah bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah yang dolalah. Nah, itu mungkin sekilas mengenai niat. Dan sepenting itu niat. Insya Allah nanti akan saya kirim tambahannya mengenai niat di WhatsApp teman-teman, nanti insya Allah akan saya kirim. Karena pembahasannya itu sebenarnya ada 7, tapi saya ringkas hanya dalam 3 hal saja. Nih, silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan mengenai niat dan rukun puasa ini. Silakan. Silakan teman-teman bisa open mic atau kirim Ya chat boleh. ke Soalnya kirim juga kolom boleh. komentar. Kolom komentar juga boleh. Silakan. Ustadz Afwan, kalau definisi rukun apa Ustadz? Aduh, saya lupa Mbak. Saya lupa. Pernah ingat tapi saya lupa. Nanti saya kirim. Ada. Rukun itu ada definisinya. Tapi saya belum ingat dan belum istihdar. Insya Allah ntar saya kirim. Rukun. Oke. Silakan kalau ada lagi. Gak ada? Oke, baik. Yuk. Berikutnya, Ustadz, silakan. izin bertanya. Silakan. Ya Ustadz, ini tadi terkait dengan niat. Yang tadi yang ketika kita mendapatkan rukhsah, kemudian kita membatalkan, tapi kita tidak mengambil niat rukhsah tadi. Kan begitu ya Ustadz? Nah, jadi kalau misalkan kondisi ini dialami oleh perempuan, misal pada saat puasa Ramadan, perempuannya haid. Nah, kemudian dia langsung minum. Bukankah secara otomatis keluarnya darah haid itu sudah membatalkan puasa? Dan kita membatalkan puasa juga bagian dari ibadah, begitu. Saya juga bingung sih gimana jelasinnya. Itu satu, Ustadz. Mudah-mudahan difahami. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan niat ibadah tadi Ustadz yang dua niat dari satu niat dari 2 imam tadi Ustadz. Satu niat dari 2 Nah, imam. tadi kan maksudnya gimana tuh? Tadi yang tadi kita kan kalau misalkan dari Imam Malik itu kan kita mengucapkan di awal. Baik. Ya itu Ustadz. Nah, apakah boleh seperti itu? Kalau yang saya pahami itu, bukankah kalau bisa satu ibadah itu mengikuti satu mazhab? Okay, Atau baik. saya yang kurang pemahaman? Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Oke, baik, barakallahu fikum. Tadi untuk pertanyaan pertama, nanti coba saya pastikan lagi ya, apakah tadi dengan keluarnya darah itu sudah pasti membatalkan? Hanya saja yang saya dapati adalah ketika orang tersebut itu mengambil rukhsah seperti itu dia emang harus meniatkan untuk mengambil rukhsah. Harus mengambil rukhsah, diniatkan mengambil rukhsah tersebut. Nah, karena konsekuensinya adalah, karena bahasanya para fuqaha itu lazim, berarti ya mesti gitu loh. Nah, kalau enggak berkonsekuensi kepada dosa. Tapi saya mungkin nanti saya coba baca lagi dan saya bertanya lagi mengenai apakah juga tadi dengan kita batal puasa itu termasuk juga ibadah karena kita memang keluarnya darah tersebut dan kita membatalkan dan itu dalam rangka ibadah, itu saya belum bisa menjawab secara pasti.
Itu. Ini saya coba pastikan lagi. Oke, terus jawaban yang kedua, tadi pertanyaan jawaban yang kedua, bahwasanya kita boleh dalam perihal itu tuh boleh dalam perihal niat. Dan memang tadi benar yang disampaikan memang apa namanya satu ibadah itu dilakukan oleh satu madhab. Nah itu memang harus begitu. Satu ibadah memang harus satu mazhab dan nggak boleh kita mencampur adukan berbagai macam mazhab dalam satu ibadah, itu nggak boleh. Nah tapi dalam perihal ini, cuman saya kurang pas belum ingat alasan pastinya kenapa diperbolehkan. Tapi yang saya ingat dari guru-guru saya bahwasannya boleh kita meniatkan puasa di awal itu dengan mazhabnya Imam Malik dan berikutnya dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Itu boleh. Tapi untuk alasannya saya belum ingat. Nah, nanti coba menjadi catatan saya juga untuk menjawab pertanyaannya. Tapi ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Dari Mas Mufti. Oke, Izin Ustadz, nanti sekiranya ada yang minta landasannya niat, tadi harus ta'yin dan tikrar. Itu landasannya apa gitu? Ya, oke, landasannya. Mungkin ini bertanya landasan itu mungkin dari hadis dan dari Quran ya kali ya. Tapi kalau saya jawab itu niat itu memang dari hadis yang umum, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli manawa ila akhir hadis. Itu landasan utamanya ada di hadis tersebut. Akan tetapi perincian dari niat tersebut itu dirinci oleh para ulama. Dan ulama di sini adalah ulama Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya harus tabyid, harus ta'yin, dan harus tikror. Tapi landasan umum atau dalil umum yang digunakan oleh para fuqaha adalah hadis pertama yang tadi saya katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli manawa. Itu. Kalau untuk nanti secara ta'yin itu adalah landasan dalilnya atau enggak, itu mungkin perlu baca kitab-kitab yang lebih tebal lagi dan lebih panjang lagi pembahasan mengenai tentang niat ini. Itu mungkin sekarang yang bisa saya jawab. Tafadhol, kalau ada lagi pertanyaan, silakan mengenai tentang niat ini. Yang rukun tadi itu Antum pernah sampaikan rukun Iya, itu apa tuh? Coba. penyangga. Terus kalau secara ini, secara istilahnya, sesuatu yang harus ada. Secara istilahnya adalah cara untuk mengungkapkan hakikat. Oke, Anda lengkapi ya. Tadi benar barakallahu fikum dah. Ini ingat bahwasanya secara bahasa rukun itu maknanya adalah penyangga secara bahasa. Lalu secara istilah rukun itu adalah dia sebuah ungkapan mengenai bagian dari hakikat sesuatu. Yang mana sesuatu tersebut tidak akan yang mana sesuatu tersebut itu harus ada. Kalau tidak ada, tidak bisa disebut sebagai sesuatu. Atau bahasanya itu gini. Rukun itu secara syara adalah sebuah ungkapan tentang sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi agar sesuatu yang dikasih rukun tersebut itu benar-benar tercapai. Maksudnya dan tujuannya. Jadi kalau bahasa Arabnya aruknu itu maknanya adalah janibus syai' atau penyangga. Okay. Sedangkan secara istilah adalah ibaratun an juz'in mahiyah, sebuah ungkapan mengenai bagian dari sesuatu, mahiyah itu sesuatu, okay. La tatahaqqaq, dia itu harus dipenuhi dan tidak akan tercapai kecuali dia dipenuhi. Nah ini definisi secara syaratnya atau istilahnya.
janibu syai' atau penyangga atau sesuatu yang menyangga gitu ya. Sedangkan secara istilah adalah ibaratun an juz'in mahiyatin la tatahaqqaqu illa bihi. Sesuatu yang mesti ada. Kalau dia nggak ada, nggak bisa. Atau nggak kokoh itu bangunan. Dan nggak lengkap sesuatu tersebut. Nah ini definisi secara istilah. Ya, alhamdulillah. Oke. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Ihsan mungkin ini dicatat ya Ihsan ya. Tadi pertanyaan tentang niat tadi itu, tentang apa tadi rukhsah tadi itu, rukhsah orang yang haid, nifas dan istihadah tadi itu. Wiladah. Niat, haid, nifas dan wiladah. Mohon dicatat ya. Oke. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Tidak ada. Oke, taib. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke syarat wujubnya puasa, kita akan bahas tentang kok apa sebab yang menjadikan puasa tersebut itu wajib. Oke. Puasa Ramadan atau puasa itu sendiri itu baru diwajibkan ketika terlihat hilal. Dengan sandaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah li ru'yatihi karena kamu melihat hal tersebut, dan berbukalah, maksudnya adalah Lebaran ya, Idul Fitri, karena kamu melihatnya. Fuqaha itu mengatakan begini, ada perbedaan antara puasa sama sholat. Bedanya adalah puasa itu waktu atau tata cara mengetahuinya itu bebas. Dengan apapun. Dengan falakiyah, dengan perhitungan hisab, itu terserah. Dengan kamu mengetahui mujarad kamu tahu aja, itu boleh. Gitu. Kamu tahu ada yang mengabarkan sholat, itu boleh. Nah itu sholat. Sedangkan puasa itu baru diwajibkan ketika dia itu nampak hilal. Entah dia melihat sendiri, entah dia dikabarkan oleh orang. Anak kecil, orang fasik, ataupun orang yang adil. Ketika dia meyakini kebenaran tersebut, maka wajib baginya sholat. Wajib baginya puasa. Jadi, itu sebab pertama. Sebab kedua adalah disempurnakannya 30 hari Sya'ban. Disempurnakannya 30 hari Sya'ban. Nah, berarti ketika di hari ke-29 setelah matahari tenggelam, ada orang yang berdiri untuk melakukan ru'yatul hilal dan ternyata mendung di seluruh dunia, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Tetapi ketika awan masih cerah dan kita mampu untuk melakukan ru'yatul hilal, dan sebagian orang mampu melakukan ru'yatul hilal, maka ketika ada kabar mengenai hilal terbit, maka besoknya adalah 1 Ramadan. Akan tetapi, nah di sini perlunya keluasan kita dalam mempertimbangkan mempertimbangkan mengenai hilal tersebut. Jadi hilal itu kalau secara ringkas ya, ini mungkin nanti akan lebih lengkapnya lagi ketika memang ulama falakiyahnya yang mengumumkan tentang hal ini. Saya hanya penerus lidah dari para ulama saja. Jadi ru'yat hilal itu bisa dilihat dari 2 orang atau dari dua jalur. Pertama dia lihat langsung. Ini lihat langsung. Yang kedua, ini ada kabar dari orang. Oke.
Ini dari segi orang yang mengabarkan dulu ya. Dari segi orang yang mengabarkan. Nah, lalu orang yang mengabarkan ini dibagi menjadi dua lah. Simpelnya gitu aja. Anak kecil dan wanita fasik. Yang kedua adalah laki-laki dewasa dan adil. Oke. Nah, ketika ada anak kecil yang mengumumkan tentang ada hilal seperti itu, lalu dia yakin akan berita tersebut, maka wajib baginya puasa. Dengan syarat dia yakin. Taib. Yang kedua, kalau misalnya misalnya kita menduga kalau atau kita menduga bahwasanya anak kecil tersebut itu benar, hanya dugaan saja. Maka dalam hal ini kita boleh berpuasa. Jadi di sini wajib, di sini boleh kita berpuasa. Dugaan. Berarti dugaan itu sekitar 80%. Oke. Kalau kita ragu-ragu atau syak di sini, syakun, ragu-ragu akan kebenaran berita orang tersebut, maka haram kita berpuasa. Tapi kalau ada laki-laki adil, kita mesti mempercayainya dia, meskipun satu orang. Jadi untuk hilal Ramadan itu satu orang saja sudah cukup untuk mengabarkan bahwasanya bolehnya berpuasa. Ataupun diharuskannya puasa atau jatuhnya puasa Ramadan. Ini ru'yat dari sisi orang yang mengabarkan. Ya, ru'yat dari sisi orang yang mengabarkan. Oke. Berikutnya ru'yat itu sendiri itu punya dua model. Pertama, ada yang lokal, ada yang global. Kalau yang lokal itu disebut sebagai namanya ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali'. Artinya, tempat terbit dan tempat tenggelam dari satu kota dan kota yang lain itu berbeda. Itu namanya ikhtilaful matali'. Kurang lebih begitu. Sedangkan global ini adalah berlaku untuk semua orang. Nah, pendapat yang global ini, jumhur ulama Hanafi, Hambali, dan Maliki sepakat. Sedangkan Syafi'i itu tidak begitu. Ustadz, berarti kalau kita mazhab Syafi'i berarti harus meninggalkan ini dong Ustadz. Kalau misalkan ada yang berpendapat bahwasanya global lebih kuat. Jawabannya enggak. Ternyata ketika kita melihat kitab Al-Minhaj atau Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi itu bilang dan mengatakan bahwasanya ada sebagian ulama-ulama Syafi'i yang memperkenankan bolehnya seseorang itu menggunakan ru'yat global. Nah, dalam hati ini alhamdulillah. Berarti kita mengikuti sebagian Syafi'i tersebut. Oke. Ustadz, berarti kalau kayak gitu kita bertentangan dengan pendapat yang kuat dong Ustadz. Atau pendapat yang mu'tamad. Nah, mungkin nanti ada istilah namanya mu'tamad. Jadi, pendapat mu'tamad itu adalah pendapat yang dipatenkan. Oke. Nah, tujuan utama mu'tamad itu sebenarnya itu bukan untuk hal-hal asobia atau perihal-perihal lain.
Jadi tujuan utama adanya muktamad atau pematenan dalam suatu ide atau gagasan itu agar mazhab itu rapih. Jadi supaya merapihkan pendapat-pendapat yang banyak dalam satu pandangan saja. Nah, itu disebut sebagai namanya mu'tamad. Berarti memungkinkan nggak kalau seseorang itu keluar dari yang muktamad? Ya memungkinkan sekali. Ketika memang keadaan memaksa seperti itu. Atau ada perihal-perihal yang lain, misalnya ada amrul imam, ada perintah imam untuk melaksanakan tersebut, itu harus kita meninggalkan sesuatu yang muktamad. Nah, itu maksud dari yang muktamad ya. Jadi meskipun kita keluar dari pendapat yang muktamad, kita masih diperkenankan untuk menggunakan mazhab Syafi'i yang berpendapat bolehnya ru'yat global. Oke. Nah, ini cara pertama dalam kita menentukan penanggalan hijriyah. Cara keduanya tentu metode hisab namanya. Ya, ini cara keduanya. Jadi cara keduanya adalah hisab. Hisab itu dengan dua hal. Dengan apa aja Ustadz? Dengan wujud hilal, wujud hilal, wujud hilal atau imkanur ru'yah dan juga imkanur ru'yah. Wujudul hilal dan imkanu ar-ru'yat. Nah, ini penanggalan atau penentuan penanggalan hijriyah. Oke. Oke. Kalau Ustadz sendiri milih yang mana? Tentu kalau saya pribadi milih yang ru'yat. Kenapa kalau begitu Ustadz? Karena dikuatkan dengan hadis yang tadi telah kita sebutkan bahwasanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi di situ ada seruan atau ada penguatan bahwasanya ru'yat itu memang lebih kuat ketimbang hisab. Oke. Yang kedua, kenapa kok kita harus pilih global Ustadz? Ya, satu sisi bisa juga ini untuk mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Jadi kan enak gitu loh ketika Malaysia, Indonesia, Mesir, Suriah, Palestina itu satu bareng gitu loh. Puasanya bareng, lebarannya bareng. Jadi nggak ada rasa yang nggak ada rasa yang mengganjal di hati kita. Nah, mungkin juga kenapa kok tadi nih saya lupa sebutin juga. Kenapa kok ketika seseorang itu melakukan ibadah kok nggak ada seolah-olah itu ibadahnya itu nggak berbekas gitu di dalam perangainya dia. Bisa jadi mungkin dari awal kita melaksanakan ibadah tersebut itu dibarengi dengan pendapat ataupun dibarengi dengan sesuatu yang bisa jadi itu melanggar syariat gitu loh. Bisa jadi sesuatu yang di situ memang syariat itu mencela hal tersebut gitu. Nah, dan di samping juga bisa jadi juga itulah ada itulah hal-hal yang membuat ibadah kita itu nggak mendapatkan maksudnya. Karena dalam kita beribadah dibarengi dengan hal-hal yang tadi syarat mencelanya. Termasuk perbedaan dalam menentukan ru'yatul hilal dari satu negara ke negara yang lain. Dan kalau diperhatiin itu memang itu merupakan salah satu lah ya. Kalau yang pernah saya ketahui itu merupakan salah satu dari upaya orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu memecah belah umat dengan perbedaan, dibeda-bedakan, dikotak-kotakan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang dibenci karena umat Islam itu adalah umat yang satu, maka sehendaknya segala perihal yang sifatnya jamaah itu sehendaknya satu. Agar mereka punya ruh, punya kesatuan yang padu antar satu sama lain. Nah, itulah sekilas mengenai tentang ru'yat global dan lokal. Dan juga tentang hisab. Oke, sejauh ini silakan kalau ada diskusi mengenai tentang ru'yat ataupun sebab diwajibkannya puasa. Silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Nah,
Kalau nanya lebih detailnya lagi, Ustaz, gimana perhitungannya? Nah, itu saya belum belajar ya. Saya belum belajar, jadi saya belum mengetahui bagaimana cara perhitungannya, terus bagaimana derajat ataupun kemungkinan terlihatnya hilal, dan bagaimana cara melakukan pendekatannya. Nah, itu mungkin adalah ulama-ulama falakiyah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Saya hanya sebatas ini saja yang saya ketahui. Oke, tafadhol. Kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Hmm, ada diskusi, pertanyaan? Kalau tidak ada, cukupkan ya. Kita cukupkan dulu. Sampai di sini ternyata syarat wajibnya puasa belum kita bisa jawab. Karena juga agak panjang juga tentang syarat wajib puasa ini. Insya Allah lah sebelum kita membahas pasal kedua, kita akan membahas tentang syarat wajibnya orang berpuasa. Itu dulu aja. Barakallah li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dulu. Nanti silakan ada diskusi tanya jawab ya. Saya tutup dulu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tafadhol. Kalau ada yang mendiskusi, kalau ada yang mau keluar juga silahkan. Tafadhol. Silahkan. Kalau ada yang mau mendengarkan juga pertanyaan dan diskusi juga silahkan. Jadi ini Ustadz, sudah nggak izin ada. bertanya. Ya, sebenarnya apa sih urgensi seorang muslim itu bermazhab, dan haruskah kita sebagai seorang muslim itu bermazhab? Oke. Mungkin itu Ustadz, karena emang saya awam. Terima Oke, kasih, Ustadz. Jadi saya pernah mendapatkan mendapatkan pertanyaan serupa. Terus saya mencari-cari. Itu istilah dalam bahasa Arab itu adalah namanya tamadzhub. Jadi seseorang itu bermazhab. Tapi saya belum pernah baca satu kitab yang ditulis Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu pernah menulis kitab namanya Ad-Din Bila Mazhab. Nah, itu saya belum baca. Satu kitab itu belum saya baca. Tapi yang saya dapati dan yang pernah saya dapati dari beberapa referensi yang saya tahu, bahwasanya begini, kenapa kita harus bermazhab? Kita itu orang awam. Kita orang awam satu. Akan tetapi keawaman kita itu mengharuskan kita melakukan ibadah. Kenapa? Karena itu merupakan konsekuensi dari akidah yang kita yakini. Oke? Kita sudah yakin bahwasanya Islam agama kita. Sementara agama kita menyuruh kita untuk sholat. Lalu dalam rangka untuk sholat ini, bagaimana caranya? Kita belum tahu. Nah, dari sinilah para ulama itu merumuskan bahwasanya seseorang itu harus bermazhab. Agar apa? Agar dia bisa mengikuti salah satu di antara banyak pendapat ulama agar dia bisa melaksanakan perintah syara berupa sholat, berupa haji, dan berupa saum. Nah, titik krusial dan pentingnya atau urgensinya dari kita bermazhab itu di situ. Di satu titik itu. Bahwasanya kita adalah orang yang nggak tahu apa-apa dan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji, puasa, dan saum, sementara kita belum tahu, maka kita ngikut. Nah, ngikutnya kita itu atau taklidnya kita itu disebut sebagai kita itu memeluk satu mazhab, satu aliran, agar kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang telah diistinbat oleh para ulama mengenai perintah sholat, perintah haji, dan perintah saum. Oke. Tentunya akan bertanya lagi, Ustadz, emang mereka tuh siapa? Nah, saya pernah share di channel YouTube saya itu mengenai silsilah mazhab. Nanti coba silahkan dilihat saja. Pengantar fikih Pengantar episode fikih 2. Episode 2. Oke.
saya pernah buat episode tersebut, memang saya tujukan untuk teman-teman yang masih awam. Bahwasannya kita itu nggak sekonyong-konyongnya itu bermazhab. Dan mazhab yang kita ikuti itu juga nggak serta-merta berangkat dari akalnya dia. Mereka belajar. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik belajar dari gurunya, dari para tabi'in. Imam Malik belajar dari tabi'in. Tabi'in dari sahabat. Sahabat punya mazhab. Mazhab Irak, mazhab Madinah, mazhab Basrah, dan mazhab Mekah. Nah, para sahabat ini mereka diberikan lisensi langsung dari Rasulullah SAW untuk berijtihad. Dan di zamannya Rasul sudah mengizinkan itu. Nah, dan para sahabat tentunya dari Rasul SAW. Tentu nanti pemahaman yang didapat oleh para sahabat dari Rasulullah SAW juga kan berbeda-beda. Akan tapi perbedaannya nggak sampai pada level yang jauh sekali gitu loh. Nah itu enggak. Tapi perbedaannya hanya sebatas tentang perihal-perihal yang menjadi pendetilan dari perkara tersebut. Nah, kurang lebih silsilahnya kalau dari bawah seperti itu. Dan itulah yang bisa saya jawab merupakan apa dari pertanyaan urgensi kenapa kok kita harus bermazhab. Semoga bisa terjawab. Silakan kalau ada lagi pertanyaan lagi. Ya. Atau nanti kalau misalkan Mbak Uli mau mau cari referensi lagi tambahan lagi, coba buka saya pernah tuh lihat di Facebook itu ada nama akunnya Fawaid Syafi'iyah. Dia pernah nulis mengenai silsilah keilmuan Imam Syafi'i. Nah, itu mungkin juga bisa jadi referensi tambahan untuk makin menguatkan kenapa kok kita harus pilih mazhab Syafi'i. Itu mungkin. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Dan ini silakan ya kalau ada yang punya agenda lagi silakan tafadhol. Ini udah ditutup kok. Kalau masih ada yang mau mendengarkan juga ya nggak apa-apa. Mau mendengarkan tanya jawab. Pertama pernah dengar kalau kita misalnya pembahasannya puasa kodok, kemudian di hari Senin, nah, itu bisa di double niatnya itu gimana tuh? Nah, Mau itu puasa Senin Kamis. taib. Itu Ana masih belum menemukan secara pastinya nasnya dari para fuqaha. Mungkin nanti itu bisa jadi PR juga sih untuk Ana sih mengenai tentang Tapi double. anak pernah ingat antum ngomong gini, ketika itu bisa di apa Gabung. pahala puasa Senin Kamis itu tetap antum dapat ketika memang antum sudah terbiasa puasa Senin Kamis dan Oke, taib. memang bertepatan aja dengan antum lagi mengkodok puasa Ramadan gitu. Oke, taib. Semoga itu ucapan Anda ya. Nanti cobalah. Ntar diakitkan lagi atau dipastikan lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ini mohon maaf ini udah banyak. Sering ngomong kok yang ngomong lupa malahan. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi pertanyaan. Ya kan, Mas Aldari biasanya. Oke, ya silakan Mas Aldari, Mas. Ini ada Fatih, Mas Ageng, Mas Mas Angga, Ageng, silakan. Ini juga nih ahlan wa sahlan Mas Mufti Hasan. Asal mana Mas antum Mas? Mas Mufti orang Lampung kan? Oh, orang Lampung. Oke, ahlan wa sahlan. Oke. Silakan kalau ada lagi pertanyaan atau ada diskusi. Sudah ada? Oke, kalau tidak ada alhamdulillah. Oke ya. Oke. Tadi Silakan. pertanyaannya apa tuh yang diminta antum satu tadi? Niat sama apa? Pertanyaan tadi dari Mbak Uli bahwasannya apakah tadi kan orang yang tadi membatalkan puasa karena keluar dari haidnya itu dia terhitung dosa atau terhitung ibadah? Karena tadi Anda Batalan sampaikan puasa. membatalkan puasa karena keluar darah haid, nifas dan wiladah. Tadi kan ruksoh itu. Ya rukhsah tadi tentang rukhsah tadi itu. Dia mengambil rukhsah itu tanpa disertai niat. Oke, gini pertanyaannya.
mengambil rukhsah tanpa disertai niat, yang mengambil rukhsah adalah orang yang haid. Apakah dia berdosa atau tidak? Atau dinilai ibadah malahan. Nah, itu coba colong dicatatkan. Nah, oke. Ada lagi? Silakan. Dari Mas Angga, silakan kalau ada pertanyaan, Mas. Dari Mas Ageng. Hmm. Mungkin ya kalau lebih dari Anas sih mungkin lebih ke perincian takyin sama tikror tadi kali ya. Apa tuh? Maksudnya dirincinya dalam perihal apa? Antum masih belum tahu pastinya. Kalau takyin itu kalau dalam sholat oke lah, takyin itu apakah sampai ya artinya itu kan menentukan kita mau sholat apa gitu kan. Iya, sama. Puasa juga pun sama. Kita mau puasa Puasa wajib juga atau sama ya puasa berarti. sunnah. Terkait kodoknya tadi dengan bisa berarti dengan kodok yang hanya menyebutkan kodok aja tadi udah. Iya, betul. Kodoan gitu aja udah. Oh. Kita nggak tahu misalnya kapan. Ya udah. Hmm. Puasa yang lampau gimana, Zat? Sama juga. Nah, puasa yang lampau ada perincian. Mau dengeran tuh? Puasa apa kan? Boleh. Puasa yang lampau. Jadi gini, ya, nih, Anton ya. Oke. Di zaman jahiliyah dulu, kita pernah meninggalkan puasa. Anggaplah 10 tahun lalu, kita waktu SMP, kita cabut sekolah, buka puasa misalnya. Contoh misalnya. Oke, type ya. Type. Tapi kita ingat, waktu itu kita berapa hari puasa, kita mokel puasanya kita ingat. Misalnya 3 hari atau 5 hari lah. Oke, gitu ya. Type ya. Type. Hmm. Lalu, seiring berjalannya waktu, kita belum dapat pengetahuan mengenai wajibnya dikodok. Ingat ya, kita selama Oke. kita dewasa, kita belum mengetahui wajibnya kodok. Oke. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka kodok itu kita hanya membayar kodok saja. Ketika kita sudah mengetahui harus dikodok, maka kita hanya membayar kodok saja. Akan tetapi, ketika misalnya 10 tahun lalu, 2014, saya baru tahu harus dikodok puasanya. Tapi saya tinggalkan sampai 2015, 2006, 2025, 2026. Nah, semenjak 2024 itu, antum harus mengganti, membayar puasa sekaligus fidyah. Jadi misalnya antum nih, 2014 antum baru tahu bahwasannya puasa qada itu wajib. Oke. Tapi antum baru ganti di 2026. Berarti antum bolong berapa? Bolong 2 puasa, 2024 sama 2025. Oke. Nah, berarti di 2026 sebelum Ramadan antum harus bayar qada puasa. Sekaligus 2 fidyah. Karena antum meninggalkan 2 kali puasa, 2 Ramadan. Jadi fidyahnya harus 2 kali. Dan berlaku kelipatan. Antum 2024 baru tahu, antum baru qada puasa 2030. Itu berlipat fidyahnya. Oh. Berlipat fidyahnya. Oke, baik. Kalau misalkan kita sengaja sampai 2031 kita belum bayar puasa dan kita orang miskin. Nah, gimana cara bayar fidyahnya, Ustaz? Para fuqaha bilang, ada yang mengatakan bahwasanya ketika orang tidak sanggup bayar fidyah, maka dia dimaafkan fidyahnya. Ada yang mengatakan tidak dimaafkan fidyahnya. Itu menjadi tanggung jawab dia. Oke, pertanyaannya adalah apa nanti akibat dia meninggalkan itu hal tersebut? Tentu ya ketika dia meninggalkan kemampuan tersebut ya dia bisa terhitung dosa karena dia lalai dan sengaja melalaikan itu. Ya. Mafhum sampai sini ya. Oke. Takaran videonya berapa, Ustaz? Oke, jadi gini. Kalau mazhab Syafi'i, antum membayar langsung pakai beras itu 600 gram kurang lebih. Tapi kalau antum membayar pakai uang, maka antum harus ikut mazhab Hanafi dan kita boleh mengambil mazhab Hanafi dalam membayar fidyah. Jadi mazhab Hanafi itu kurang lebih satu mudnya itu 900
8.326 kalau nggak salah gram. Dan berarti kalau diuangkan berapa? Nah, antum boleh bayar pakai uang dengan sejumlah harga beras tersebut. Beras dengan 8.326, iya kurang lebih seperti itu. Atau 900 gram. Itu antum boleh bayar pakai uang. Itu cara bayar fidyahnya. Langsung aja kasih. Bayarnya ke siapa, Tan? Tentu orang miskin kan banyak sekarang. Kalau di zamannya Umar bin Abdul Aziz nggak ada, antum ribet, payah antum bayar fidyah. Tapi kalau di sekarang banyak, jadi antum nggak perlu repot. Ke diri sendiri boleh, Tan? Nggak boleh lah, kan diri sendiri yang lagi kena fidyah, itu bayar fidyah. Udah gampang, kasih ke orang aja. Itu. Ya. Gampang bayar fidyah. Bayar fidyah juga itu sebelum Ramadan intinya. Sebelum Ramadan itu harus tunaikan fidyah antum. Tapi kan Kalau tadi baru berlaku tahu kelipatan itu. Satu, gimana Mas? Masa enggak? Berlaku kelipatan itu tadi. Berlaku kelipatan. Udah kayak bonus berlaku kelipatan. Tapi kalau antum belum mengetahui dari SMP baru sekarang baru mengetahui, antum hanya kode saja. Oh, Tapi bener-bener antum nggak tahu lu ya. Jangan disengaja nggak tahu gitu. kalau yang lupa nggak tahu tahunya tuh kapan. justru dari SMP SMA sih nggak tahu tuh. Kuliah tahuan. Nah, itu Insya Allah berarti kuliah dihitung tahu. tuh kelipatannya. Dari antum kuliah sampai sekarang dihitung kelipatannya. Hmm. Hmm. Oke, dihitung. Kecil kok bayar video. Jadi nggak perlu inilah, nggak perlu ini ya. Cuman berapa sih? Iya, Sekilo berapa sekarang? Sekilo anggaplah 15.000 ya. iya. Ya, 15.000. Berarti 15.000, misalkan antum 10 tahun, berarti 150.000. Nah, itu aja. Jadi nggak mahal-mahal banget kok video itu. Ringan sekali kok video itu. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi itu nggak tahu apa, lupa apa berapa jumlahnya pastinya gitu-gitu. mm-mm. Tadi niatnya ya udah kodok aja gitu. Kode aja. Heeh. Terus misalnya tadi mungkin Anda udah pernah dengar gitu, bosnya mengkodok puasa itu wajib, tapi exact apa momennya itu nggak tahu kapan, entah tahun kemarin atau tahun kapannya itu lupa gitu. Itu gimana? Mau fidyahnya gimana? Ya, semenjak antum tahu itu antum udah punya kewajiban bayar fidyah. Dari sekarang misalnya, Iya, dari sekarang dan nah, sebelum sebelum antum Anda ketahui, nggak, mm-mm. sebelum antum ketahui itu antum Gimana harus bayar gimana? fidyah itu. Jadi sekarang nih, antum antum tahu dan antum tersadarkan ada kewajiban bayar fidyah. Tapi Hmm. sementara 2 tahun lalu itu antum antum keingetan antum terus bayar fidyah. Antum tuh harus mengkode puasa. Maka 2 tahun itu antum dianggap lalai dan antum harus bayar fidyah 2 tahun ini. Berarti boleh nggak gini kan? Hitung aja dari anak balik gitu. Nah, nggak pasti kan? Iya, nggak tahu. Nggak Nggak tahu. jelasnya nggak Hari tahu. Yang pasti yang antum harus ketahui dan itu antum harus ijtihad dalam perihal itu, dalam menentukan itu. kalau salah gitu. Ya kalau salah berarti nggak mungkin salah sih. Ibadah mah nanti kalau antum puasa salah kelebihan, udah itu dihitung pahala juga sama Allah. Iya, maksudnya nggak apa-apa kan dilebihin gitu. Nggak apa-apa dilebihin. Lebih bagus, kurang jangan. Asalnya Iya, lebih rokaat maksudnya itu sholat. takut takut apa? Takut kurang gitu, makanya diancang-ancangnya lebih jauh. Misalnya kayaknya 9 tahun deh. Oh, udahlah genepin aja jadi 20 tahun gitu misalnya. Ya Jauh itu sih. ya itu ya itu adalah sebuah kehati-hatian dan itu bagus. Ya. Iya. Jadi ya Ini kan kita udah punya maklumatnya. ah, Terus kita ada nggak kewajiban buat nyampein ke orang lain gitu. tentulah, tentu ada kewajiban. Tentu ada kewajiban. Tapi sebatas apa? Sebatas ngasih tahu atau maksa gitu.
Ya, sebatas seperlunya dan sebatas hajat mengharuskan untuk kita ngasih tahu. Ya mungkin orang-orang yang eh, bisa dikasih nasihat aja gitu ya. Betul. Eh, terkait video itu mesti diniatkan juga ya. Oh iya, tentulah. Tentu diniatkan beribadah. Iya. Eh, Itu ya. Ya, silakan ada lagi kalau ada diskusi lagi. Ini alhamdulillah nah jadi punya tugas lebih, jadi juga punya tugas untuk membaca lebih lagi. Oke. Silakan ada lagi di sini. Mas Aldari, nih ada Mas Azhar Ya. nih. Alam masalah Mas. Wih, Mas Azhar, jauh banget Udah ini. pernah Azhar ketemu ya, Tat? udah pernah Kan ketemu lu dulu udah di pernah Zoom ketemu. kayaknya. Ah, udah ya, ada Iya, pernah ketemu pas ya. suruh ya pas bahas ini Tat apa? Kita Bidayatul Hidayah. Oke, kita beda itu ya ketemu ya. Oke. Tapi Iya. belum kelar tuh Tat. Iya, Bisa kali Belum dilanjutin. lanjut. insya Allah kalau saya pulang lagi. Sabar. Oke, siap. Azhar, Azharnya udah di Riau. Iya. Kalau puasa balik kok, Bang. Rencana puasa Wih, ini pulang. mantap, mantap. Oke, Taib. Oke, ya udah. Ini mulai kita jadi reunian dah. Ada lagi pertanyaan nih belum. Nggak enak sama yang Biasa. lainnya. Mungkin kalau mazhab Kalian tadi ya, kenapa kita Oke. harus bermazhab itu ya? Kalau ini sih dari ya dulu sih pernah baca buku taklid ya. Ini baru ketemu lagi bukunya. Mm-mm. Kaidah-kaidah taklid ini. Mm-mm. Ini bagus juga sih bukunya. Ini biar nggak sembarangan aja dalam mengambil pendapat gitu. Oke, Taib. Nah, di sini sih, jadi mengambil pendapat itu dalam artian bukan mengambil pendapat itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu, Iya, nafsu, hawa tapi nafsu mana cari maksudnya. pendapat. Mm-mm. Buat kepentingan itu kan seolah-olah hanya nyari pembenaran aja gitu, Mm-mm. bukan nyari kebenarannya benarnya seperti apa gitu ya. Mm-mm. Ini tadi nyari-nyari nih buku di mana Oke, gitu. Taib. Ini pernah Nanti banget. kalau misalkan antum mendapat bacaan, nanti boleh ke share ke teman-teman ya, yang tadi bertanya ya, sama terutama sama Mbak Uli tadi itu di grup, silahkan sebagai bahan Ya, diskusi insyaallah. kita, insya Allah. Ya sudah, cukup ya. Insya Allah kita Cukup ketemu lagi Ustaz. di pekan depan dan insya Allah kita masih bahas ada sekitar 7, sedangkan yang apa namanya sunnah puasa, adab, makruh, pembatal, haram nih ada di dalam kitab ini. Jadi kita hanya nanti syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Insya Allah taala itu aja. Oke, yaudah yuk. Saat Assalamualaikum. itu kan teman-teman Oh, gimana? nggak bisa kirim pesan di grup Oh iya. karena maksudnya kan karena grupnya campur baur kan. Jadi apa Oke. nanti kita bikin sesi tanya jawab aja, misalnya jam berapa dibuka dibuka chatnya, Oh, dikirim jawaban taib, nanti taib, antum taib, jawabin gitu taib, aja. taib, 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 taib kita aja. Jadi dibuka dari jam berapa ke jam berapa untuk ngirim pertanyaan aja. Taib, taib. Barakallah. Seputar tapi seputar materi ya gitu ya. Ya, taib, taib. Ya, Atau gitu. bebas Seputar materi aja. seputar materi siap. Nah, karena Anda belum mufti, belum jadi mufti. Siap. Oke, ya sudah ya, ya udah itu aja ya. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu Yuk, fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah. warahmatullahi wabarakatuh.